Assalamualaikum para pendengar yang masih terjaga entah ini malam atau siang. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya? Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Asap rokok kretek mengepul pelan, berbaur dengan aroma khas besi berkarat dan oli bekas yang selalu menggenang di sudut ruangan. Jarum jam dinding usang berdebu menunjuk angka 11.30 malam. Udara terasa sangat gerah, seolah angin enggan mampir ke area bengkel las kecil di pinggiran kota tersebut. Baskoro duduk termangu di atas kursi plastik merah yang salah satu kakinya sudah diikat kawat. Pria berusia 30 tahun tersebut memandangi tumpukan amplop coklat berlogo Bank Nasional di atas meja kerjanya. Surat peringatan ketiga. Ancaman penyitaan rumah warisan orang tua terpampang nyata di depan mata. Bengkel sedang sepi luar biasa bulan ini. Proyek pagar rumah yang dijanjikan seorang pemborong batal sepihak, menyisakan tumpukan material yang belum lunas terbayar. Hela napas berat meluncur dari celah bibir Baskoro. Tangannya yang kasar, penuh kapalan, dan berhias bekas luka bakar kecil-kecil akibat percikan api las, meremas rambutnya yang mulai gondrong tak terurus. Pikiran pragmatisnya berputar keras mencari jalan keluar. Uang jutaan rupiah harus terkumpul dalam hitungan hari, sebuah kemustahilan bagi pengusaha bengkel pinggir jalan sepertinya saat ini. Di tengah keheningan malam yang hanya dipecahkan oleh suara jangkrik dari semak belukar seberang jalan, sayup-sayup terdengar deru mesin kendaraan. Suaranya halus, nyaris tak terdengar, berbeda dengan raungan motor bebek atau truk pasir yang biasa melintas. Bunyi tersebut perlahan mendekat dan akhirnya berhenti tepat di depan pintu lipat besi bengkel yang tertutup separuh. Tok, tok, tok. Ketukan lambat tapi bertenaga menggema di udara malam. Bukan gedoran kasar, melainkan ketukan berirama konstan yang entah mengapa membuat bulu kuduk berdiri. Siapa malam-malam begini? Gerutu Baskoro pelan. Tubuh jangkungnya bangkit dari kursi, melangkah gontai menuju pintu depan. Sambil menyeka keringat di dahi menggunakan punggung tangan, perlahan pintu geser itu ditarik hingga terbuka lebar. Di bawah temaram lampu jalan berwarna kekuningan, berdiri seorang pria paruh baya. Penampilannya sungguh mengundang tanda tanya. Tamu misterius ini mengenakan setelan jas beskap rapi berbahan beludru gelap, dipadukan kain jarik bermotif kuno yang jatuh sempurna, tanpa sehelai lipatan pun yang kusut. Blangkon di kepalanya terpasang presisi. Namun, bukan pakaiannya yang membuat aliran darah Baskoro seolah berhenti sejenak. Wajah tamu itu luar biasa pucat. Putih seperti kapas yang tak pernah tersentuh sinar matahari pagi. Matanya hitam kelam, menatap lurus menembus jiwa. Tanpa secercah pun pantulan cahaya dari lampu jalanan. Tidak ada senyum, tidak ada raut kelelahan, hanya ekspresi datar sedingin bongkahan es balok. Selamat malam Kisanak, sapa tamu tersebut. Suaranya berat, menggema pelan namun terasa sangat dekat di telinga, membawa logat keraton zaman dulu yang kental. Baskoro menelan ludah, berusaha menguasai kegugupan yang mendadak menyergap dadanya. Malam Pak, maaf, bengkel sudah tutup. Kalau mau pesan teralis atau pagar, besok pagi saja kembali ke sini. Saya tidak bermaksud memesan barang baru, balas pria pucat itu. Tetap berdiri kaku tanpa menggeser posisi kakinya sedikit pun. Majikan saya membutuhkan jasa Anda malam ini juga. Ada kerusakan mendesak pada gerbang utama kediaman kami. Engsel utamanya patah tergerus usia. Harus diperbaiki sebelum fajar menyingsing. Alis Baskoro bertaut. Permintaan yang sangat tidak masuk akal. Mengelas gerbang di tengah malam buta, belum lagi risiko suara berisik dari mesin genset yang pasti akan memancing amarah warga sekitar perumahan. Waduh, maaf sekali Pak, pekerjaan malam-malam begini susah. Mesin saya berisik nanti dimarahi tetangga Bapak. Besok pagi saja saya kerjakan, sekalian bawa perlengkapan lengkap. Pria misterius tersebut perlahan merogoh saku dalam beskapnya. Sebuah kantong kain beludru berwarna merah marun dikeluarkan, dan diletakkan di atas telapak tangannya yang seputih pualam. Terdengar bunyi gemerincing kepingan logam yang berat saling berbenturan di dalam sana. Wilayah kediaman kami sangat luas dan jauh dari pemukiman warga lainnya. Tidak akan ada yang terganggu, ucap utusan aneh itu.
Tangannya lalu menyodorkan kantong merah tadi ke depan dada Baskoro. Ini sekadar tanda jadi. Upah pelunasan akan diberikan langsung oleh Ndoro Putri setelah pekerjaan selesai. Jumlahnya 10 kali lipat dari harga normal yang biasa Anda patok. Mata Baskoro seketika terpaku pada kantong tersebut. Bau harum bunga melati bercampur kemenyan menyerbak tajam, mengalahkan aroma karat dan oli di bengkel. Bau yang seharusnya membuat siapa saja merinding, tapi keputusasaan lebih berkuasa. Otak sang tukang las langsung berhitung cepat. 10 kali lipat berarti hutang bank bisa lunas besok pagi. Ancaman penyitaan rumah sirna. Kehidupan normal bisa kembali berjalan. Nalar dan insting bertahan hidup bertarung sengit di dalam kepalanya. Sisi rasionalnya menjerit memperingatkan adanya kejanggalan demi kejanggalan. Penampilan aneh, kedatangan nyaris tengah malam, aroma mistis. Namun, bayangan surat tagihan bank jauh lebih menakutkan daripada sekadar pria tua berwajah pucat. Baik, putus Baskoro akhirnya, suaranya sedikit serak. Tunggu sebentar, saya siapkan trafolas, kabel, dan genset kecil ke atas mobil pickup. Tamu tersebut hanya mengangguk pelan, tanpa mengucapkan terima kasih. Mundur selangkah ke dalam bayang-bayang kegelapan, menunggu di samping sebuah mobil sedan hitam bergaya klasik era tahun 60-an, yang entah sejak kapan sudah terparkir rapi tanpa mengeluarkan suara mesin sedikit pun. Baskoro bergegas masuk ke dalam, mengumpulkan kawat las ukuran besar, helm pelindung wajah, sarung tangan kulit tebal, dan mengangkat trafolas seberat belasan kilogram ke bak belakang mobil Suzuki Carry, pickup bututnya. Jantungnya berdebar kencang. Antara semangat mendapat rezeki nomplok dan rasa was-was yang terus menggerogoti tengkuknya. Malam itu, tanpa disadari, roda nasib mulai berputar ke arah yang tak pernah dibayangkan oleh akal sehat manusia manapun. Mesin Suzuki Carry pickup itu menderu kasar, memecah kesunyian aspal jalanan kota yang sudah lengang. Di depan sana, berjarak sekitar 20 meter, sedan hitam klasik melaju dengan kecepatan konstan. Lampu belakang kendaraan kuno tersebut memancarkan pendaran merah redup, seakan kesulitan menembus udara malam yang entah kenapa terasa semakin pekat. Baskoro mencengkeram setir kuat-kuat. Matanya terus fokus mengawasi mobil panduan di depannya. Sesekali, pandangannya beralih ke layar ponsel pintar yang terpasang pada dudukan di atas dashboard. Aplikasi peta digital menyala, menampilkan titik biru yang bergerak menyusuri garis abu-abu. Namun ada keanehan yang mulai mengusik pikiran sang tukang las. Daerah yang mereka tuju adalah kawasan pinggiran kabupaten. Seingat pemuda itu, kawasan tersebut merupakan wilayah hutan lindung dan perkebunan karet tua yang tak berpenghuni. Tidak ada sejarahnya berdiri perumahan elit atau rumah gedongan milik majikan kaya raya di sana. Semakin jauh kendaraan melaju, lampu penerangan jalan semakin jarang ditemui, digantikan oleh barisan pohon trembesi raksasa yang dahan-dahannya saling bertaut menyerupai kanopi raksasa. Aspal mulus perlahan menghilang, berganti menjadi jalan makadam berlapis tanah liat basah. Guncangan keras mulai terasa di dalam kabin pickup, suara ban bergesekan dengan batu kerikil dan lumpur mendominasi pendengaran. Daerah mana sebenarnya ini? Gumam Baskoro sendiri, berusaha mengusir hawa dingin yang tiba-tiba menyusup lewat celah jendela. Ia memutar tombol radio, berharap suara penyiar lokal atau musik dangdut bisa menemani perjalanan mencekam ini. Krsh, krsh, hanya suara desis statis yang keluar dari speaker tua mobil. Gelombang radio lenyap sepenuhnya. Baskoro mencoba memutar tuas frekuensi, namun dari ujung ke ujung hanya ada suara gemerisik kosong. Kadang-kadang, di sela-sela desisan tersebut, sayup-sayup terdengar seperti alunan laras slendro gamelan yang mendayu-dayu, sangat pelan, seolah terbawa angin dari tempat yang sangat jauh. Pemuda itu merinding dan buru-buru mematikan perangkat radionya sama sekali. Keanehan tidak berhenti sampai di situ. Saat menatap kembali ke layar dashboard, aplikasi peta digitalnya mulai bertingkah. Titik biru yang melambangkan posisi mobil kini berputar-putar tak tentu arah. Area di sekitarnya pada layar ponsel bukan lagi menunjukkan jalan berkelok, melainkan hanya blok warna hijau pekat polos. Tanpa nama jalan, tanpa detail apapun. Detik berikutnya, layar berkedip cepat, lalu mati total.
Sialan, sinyal hilang. Keluhnya memukul kemudi dengan frustrasi. Hutan karet di kanan kiri jalan kini tampak semakin rapat dan menyeramkan. Siluet batang-batang pohon meliuk aneh tersorot lampu depan pikap. Kabut tipis mulai turun merayap menyusuri tanah. Awalnya hanya setinggi mata kaki, namun dalam hitungan menit, kabut berwarna putih keabu-abuan itu merambat naik hingga menutupi kap mesin depan. Jarak pandang menurun drastis. Baskoro terpaksa menyalakan lampu kabut dan mencondongkan wajah mendekati kaca depan. Matanya memicing mencari pendaran lampu belakang sedan hitam yang sepertinya tidak sedikit pun mengurangi kecepatan. Kewarasan Baskoro mulai diuji. Instingnya berteriak kencang menyuruh putar balik. Ini bukan jalan menuju peradaban. Bau udara di luar sana berubah. Bukan lagi aroma tanah basah sehabis hujan atau wangi daun kering, melainkan aroma anyir samar yang bercampur dengan semerbak bunga kantil. Wangi mistis yang biasanya hanya tercium di area pemakaman keramat. Namun gengsi dan kebutuhan mendesak menahan kakinya untuk menginjak pedal rem. Kantong beludru berisi koin tanda jadi sudah aman tersimpan di dalam laci dashboard. Janji bayaran 10 kali lipat terus terngiang, menjadi jangkar yang mengikat sisa-sisa keberaniannya. Tukang las pantang mundur sebelum kerjaan beres. Batinnya menyemangati diri sendiri. Meski keringat dingin sebesar biji jagung, mulai menetes dari pelipis. Mobil di depannya akhirnya memperlambat laju, lalu berbelok tajam ke kanan memasuki sebuah jalan setapak yang nyaris tertutup semak belukar liar. Baskoro memutar kemudi mengikuti arah tersebut. Ranting-ranting berduri menggores bodi samping pikapnya, menimbulkan bunyi melengking yang ngilu di telinga. Jalan setapak tersebut berujung pada sebuah lahan terbuka yang dikelilingi pepohonan beringin kuno beraura mencekam. Sedan hitam itu berhenti tepat di tengah-tengah area berkabut tebal. Sang utusan pucat keluar dari kursi kemudi, berdiri mematung menatap lurus ke depan. Baskoro mematikan mesin kendaraannya. Keheningan mutlak langsung menyergap. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada burung malam, bahkan angin pun seolah berhenti berhembus. Pemuda itu meraih senter besar dari bawah kursi, menarik tuas pintu pembuka, dan melangkahkan kaki keluar dari kabin yang relatif aman menuju tanah lembab di bawahnya. Cahaya senter diarahkan ke depan, menembus ketebalan kabut malam. Di sana, menjulang tinggi mengalahkan pepohonan di sekitarnya, berdiri sebuah objek yang membuat napas Baskoro tercekat. Bukan rumah mewah, bukan istana megah, hanya sebuah gerbang. Gerbang besi tempar raksasa setinggi 5 meter, dengan ukiran bunga teratai melilit di sekujur rangkanya. Berdiri sendirian di tengah antah berantah. Tidak ada tembok yang menyambung di sisi kanan kirinya. Tidak ada bangunan apapun di belakangnya. Hanya pusaran kabut pekat yang tak tembus cahaya. Pemandangan surrealis ini membuat nyali sang tukang las akhirnya benar-benar ciut. Pekerjaan macam apa yang sebenarnya sedang menanti di balik besi berkarat tersebut? Cahaya senter bergetar hebat mengikuti pergelangan tangan Baskoro yang terus gemetar. Sorot lampu kekuningan tersebut menyapu perlahan permukaan logam berkarat di hadapannya. Objek raksasa yang berdiri angkuh di tengah hutan itu sama sekali tidak bisa disebut sebagai bangunan. Tidak ada dinding batu bata. Tidak ada atap genting tanah liat. Tempat ini hanya menyajikan sebuah mahakarya pandai besi masa lampau yang dibiarkan terbengkalai di telan kejamnya waktu. Tingginya mencapai lebih dari 5 meter, menjulang merobek pusaran kabut malam bagaikan sepasang tangan raksasa yang memohon kepada langit hitam. Sulur-sulur tanaman rambat liar, lengkap dengan duri-duri tajam sebesar telunjuk manusia dewasa, memeluk erat pilar-pilar utamanya. Tanaman parasit tersebut seolah berusaha menarik monumen angker ini kembali masuk ke dalam perut bumi. Pemandangan surrealis yang tersaji sukses membuat darah di dalam pembuluh darah sang tukang las terasa membeku. Baskoro melangkah mendekat, mengabaikan naluri primitifnya yang menjerit histeris menyuruh putar balik dan melarikan diri. Ujung sepatu bot kasarnya menginjak tumpukan ranting kering, memecah kesunyian absolut yang menguasai tempat terkutuk itu. Saat jaraknya semakin dekat, motif ukiran pada daun pintu besi berat tersebut mulai terlihat dengan sangat jelas. Polanya bukan sekadar garis lurus geometris atau lengkungan biasa khas pagar perumahan modern.
Permukaan logam itu dipenuhi deretan bunga teratai mekar yang saling melilit, menampilkan detail kerumitan tingkat tinggi yang luar biasa mengerikan. Seakan-akan kelopak-kelopak bunga dari besi padat tersebut hidup, berdenyut pelan, dan sedang bernapas menunggu mangsa. Pria pucat berbeskap beludru meluncur maju tanpa menimbulkan suara sekecil apapun. Sepatu pantofel kunonya sama sekali tidak menggesek tanah berbatu maupun dedaunan kering. Tamu misterius ini berhenti tepat di samping salah satu pilar penyangga. "Kerusakannya ada di sebelah sini, Kisanak," ucap utusan berwajah seputih pualam tersebut, menunjuk lurus ke arah engsel raksasa di bagian tengah pintu sayap kiri. "Waktu Anda sungguh tidak banyak. Segera mulai kerjakan tugas ini sebelum angin malam bertiup mengubah arah." Baskoro menelan ludah dengan susah payah. Tenggorokannya terasa sekering padang pasir. Pemuda itu mengangguk kaku, lalu segera berbalik setengah berlari menuju mobil pikapnya. Tangannya menarik kuat mesin genset berbahan bakar bensin dari bak belakang. Otot-otot punggung dan lengannya menegang keras saat menahan beban seberat puluhan kilogram tersebut, menurunkannya secara perlahan ke atas tanah basah berlumpur. Gulungan kabel tebal berwarna hitam ditarik memanjang, menghubungkan kotak trafolas dengan sumber listrik portabel yang baru saja diturunkan. Sang tukang las bergegas memasang tang penjepit massa pada bagian terbawah rangka pagar untuk mengalirkan arus statis, kemudian memasukkan sebatang kawat elektroda baru ke dalam mulut tang penjepit utama. Napasnya memburu. Keringat dingin terus mengucur deras membasahi kerah kemeja flanel usangnya. Sebelum menarik tuas penyala genset, jari-jari kasar Baskoro refleks meraba permukaan engsel yang patah guna menaksir ketebalan besi dan menentukan besaran arus listrik, ampere, yang dibutuhkan. Tepat saat kulitnya bersentuhan langsung dengan logam berkarat penuh lumut tersebut, kejutan luar biasa terjadi. Sengatan dingin yang teramat sangat langsung, menusuk menembus kulit, daging, hingga mencapai tulang sumsum. Sensasi dinginnya sungguh tidak wajar bagi ukuran benda mati. Rasa ini bukan sekadar menyentuh besi terpapar angin malam hari, melainkan menyerupai sensasi menggenggam erat balok es padat yang baru dikeluarkan dari mesin pembeku bertemperatur -derajat celcius. Tarikan napas Baskoro seketika terhenti. Tubuhnya menggigil hebat secara spontan. Cuaca malam di luar area hutan sebenarnya sangat gerah dan lembab, ditambah lagi keringat hasil mengangkat alat-alat berat masih membasahi tubuhnya. Namun, benda raksasa berukir teratai di depannya terus-menerus memancarkan aura beku, mematikan yang sanggup meruntuhkan mental siapapun. "Fokus, Bas. Pikirkan hutang bank. Pikirkan rumah bapak yang mau disita," bisik Baskoro kepada dirinya sendiri. Mencoba merapal mantra pragmatis andalannya demi mengusir rasa takut. Tangan yang gemetar itu ditarik menjauh dari permukaan gerbang. Dua tangan Baskoro kini mencengkeram tuas tarikan mesin genset. Dengan satu sentakan kuat, pemuda tersebut menarik tali starter. Bunyi bising memekakkan telinga langsung meledak. Suara mesin menderu kasar, menyemburkan asap knalpot berbau bensin murah yang langsung bercampur dengan pekatnya kabut hutan. Suara berisik ini sedikit memberikan rasa aman bagi Baskoro. Setidaknya, deru mesin manusiawi tersebut sukses menutupi keheningan mistis yang sedari tadi mencekik lehernya. Baskoro mengenakan sarung tangan kulit tebalnya. Tangan kirinya mengangkat helm las pelindung wajah, sementara tangan kanannya memegang erat tang elektroda. Dirinya mengambil posisi jongkok perlahan di depan engsel patah, menarik napas panjang terakhir sebelum menutup wajahnya dengan helm gelap. Bersiap menyatukan kembali besi dingin pembatas dimensi yang seharusnya tidak pernah disentuh oleh manusia biasa. Suara raungan mesin genset memecah keheningan hutan bagaikan monster baja mengamuk. Asap hitam pekat menyembur teratur dari pipa pembuangan kecilnya, berbaur bersama kabut putih tebal yang terus menggenang mengelilingi mata kaki. Baskoro menundukkan kepala, mengangguk cepat agar kaca pelindung helm lasnya turun menutupi seluruh bagian wajah. Dunia di sekelilingnya langsung berubah gelap gulita total. Hanya tersisa sebuah kotak kaca hitam tebal berukuran 4 persegi panjang di depan mata, sebagai satu-satunya jendela sempit untuk mengawasi objek las. Tangan kanan Baskoro mengarahkan ujung kawat elektroda tepat ke arah sambungan engsel raksasa yang terputus. Pemuda tersebut melakukan ketukan pertama,
menggesekkan ujung kawat ke permukaan logam guna memancing nyala api. Busur listrik. Trak, trak. Bzzzt. Kilatan cahaya terang benderang mendadak meledak, menerangi pekatnya malam dari balik kaca pelindung. Namun, Baskoro refleks memundurkan badannya selangkah saking terkejutnya. Warnanya salah total. Logam yang mencair akibat aliran listrik tegangan tinggi seharusnya memancarkan pijar oranye kekuningan menyilaukan mata. Akan tetapi, api las yang melesat keluar menyambar dari ujung kawat di tangannya justru berwarna biru safir pekat bercampur pendaran ungu terang. Warnanya persis seperti kilat petir menyambar-nyambar liar di tengah badai samudra. Suara desisannya pun terdengar sangat ganjil. Bising lelehan baja tersebut lebih menyerupai jeritan ribuan nyawa menahan perih. Bersahutan panjang mengalahkan deru bising genset di belakangnya. Bau menyengat mulai mengepul memenuhi udara sekitar. Alih-alih mencium aroma khas ozon terbakar atau debu fluks pengelasan, hidung Baskoro justru menangkap wangi kemenyan padat bercampur semerbak bunga melati segar yang luar biasa kuat. Aroma mistis ini menusuk menembus filter masker kain yang terpasang di balik helmnya. Baskoro menelan kepanikannya mentah-mentah. Cuma efek campuran kimia berkarat, batin sang tukang las keras kepala, menolak menyerah pada teror gaib yang perlahan menggerogoti akal sehatnya. Pemuda tersebut kembali memposisikan kawat las dengan presisi, menempelkannya tepat di titik retakan terdalam engsel. Membiarkan lelehan logam panas menyatukan dua sisi terpisah tersebut. Matanya fokus memicing menatap busur api biru melalui kaca gelap pelindung wajah. Tangan kanannya bergerak ritmis membentuk pola melingkar kecil-kecil agar hasil lasan matang sempurna. Tepat pada detik itulah, pemandangan mustahil merenggut paksa sisa-sisa kewarasannya. Saat Baskoro memandang menembus kaca hitam helm lasnya, latar belakang di balik gerbang besi tersebut tiba-tiba berubah wujud. Kabut pekat, pepohonan beringin raksasa, dan kegelapan hutan rimba mendadak lenyap tanpa bekas. Sebagai gantinya, melalui bingkai kotak kaca helm pelindung itu, terpampang jelas pemandangan sebuah keraton megah yang diselimuti cahaya keemasan. Pilar-pilar keraton tersebut terbuat dari kayu jati berukir indah, menjulang menopang atap pendopo raksasa. Halamannya sangat luas berlapis batu bata merah bersih. Lebih mengerikannya lagi, area tersebut dipenuhi oleh puluhan sosok manusia yang berlalu lalang sibuk menyiapkan sesuatu. Perempuan-perempuan berkebaya beludru hijau tua, membawa nampan berisi seserahan bunga dan buah-buahan eksotis. Para pria bertelanjang dada dengan kain batik menutupi bagian bawah tubuh mereka, memikul tiang-tiang janur kuning melengkung. Semuanya bergerak dinamis, mempersiapkan sebuah hajatan besar. Pesta pernikahan. Terkejut bukan main, Baskoro sontak menghentikan pengelasannya. Nyala api biru langsung padam seketika. Pemuda tersebut cepat-cepat mengangkat helm las ke atas kepalanya. Matanya melotot liar menatap celah gerbang di depannya. Kosong. Tidak ada apa-apa di sana. Hanya ada kegelapan malam, kabut tebal yang berputar perlahan, dan ranting-ranting pohon liar yang mati. Tidak ada cahaya keemasan, tidak ada pendopo keraton, tidak ada kerumunan abdi dalam yang sibuk. Hutan ini tetap mati dan sunyi seperti sedia kala. Dada Baskoro naik turun dengan tempo sangat cepat. Keringat dingin bercucuran membasahi pelipis dan masuk ke dalam matanya, menimbulkan rasa perih yang menyadarkan dirinya dari lamunan. Gila. Aku pasti sudah gila karena kurang tidur menghisap asap bensin campur karat. Gumamnya terengah-engah. Akal rasionalnya mati-matian mencari penjelasan logis atas kejadian barusan. Otak pragmatis sang tukang las menolak percaya bahwa dimensinya baru saja beririsan dengan dunia lain. Terdorong oleh rasa takut yang semakin tak terbendung dan keinginan kuat untuk segera kabur dari tempat terkutuk tersebut, Baskoro mengusap wajahnya kasar menggunakan sarung tangan. Dirinya mengertakkan gigi, menutup kembali helm pelindung wajahnya, dan langsung menyalakan busur api las tanpa keraguan lagi. Bzzzt! Api biru safir kembali menyala terang. Begitu kaca hitam helm menutupi pandangan, pemandangan keraton megah dan orang-orang berpakaian kuno itu muncul kembali di latar belakang pengelasannya. Bayangan tersebut tampak semakin nyata, hidup dan berdenyut mengikuti irama nyala api las. Baskoro memejamkan mata rapat-rapat selama sepersekian detik, lalu membukanya kembali.
Memaksa titik fokus matanya hanya mengarah pada lelehan besi engsel, menolak keras untuk melihat hiruk-pikuk hajatan mistis yang berlangsung di seberang sana. Tangan sang pemuda bergerak dengan kecepatan maksimal, menebalkan setiap lapisan besi, berpacu dengan waktu sebelum akal, sehatnya benar-benar pecah berantakan di telan gerbang dunia bunian tersebut. Deru bising mesin genset pada akhirnya terbatuk pelan sebelum mati total, mengembalikan kekuasaan absolut kepada kesunyian malam yang mencekik. Baskoro melemparkan tang elektroda ke atas tanah berlumpur, merobek helm las dari kepalanya, lalu menarik napas rakus bagaikan orang yang baru saja lolos dari tenggelam. Dadanya naik turun dengan tempo brutal. Keringat dingin menganak sungai dari pelipis, membasahi kerah kemeja flanel yang kini terasa lengket menempel pada kulit. Pekerjaan telah usai. Engsel besi raksasa tersebut sukses tersambung sempurna, tertutup oleh kerak hitam sisa pembakaran yang masih mengepulkan asap tipis sisa panas. Namun, sang tukang las tidak merasakan sedikit pun kelegaan. Otot-otot leher Baskoro sekaku papan. Matanya membelalak waspada menyapu sekeliling. Pemandangan keraton megah dan lautan manusia yang sempat tertangkap dari balik kaca helm las tadi telah lenyap sepenuhnya, menyisakan hutan karet basah bermandi kabut pekat. Belum sempat jantung Baskoro berdetak normal, sebuah fenomena ganjil kembali merenggut kewarasannya. Terdengar bunyi decit pelan merobek keheningan. Bukan suara engsel berkarat yang dipaksa bergerak, melainkan bunyi pergeseran logam berat yang meluncur teramat mulus. Daun pintu gerbang berukir teratai setinggi 5 meter, di hadapannya perlahan membuka ke arah dalam, membelah pusaran kabut tebal tanpa bantuan dorongan tangan siapapun. Bersamaan dengan terbukanya portal besi tersebut, hembusan angin hangat menyapu wajah Baskoro, membawa gelombang aroma bunga melati yang luar biasa kuat. Wanginya terlampau menyengat, sangat manis hingga terasa mencekik pangkal tenggorokan, memudarkan bau amis rawa, serta sisa pembakaran bensin. Dari balik pekatnya tirai kabut putih di ambang pintu, muncullah setitik pendaran cahaya keemasan. Cahaya itu membesar secara perlahan, mengiringi langkah anggun sesosok figur yang seolah terlahir dari rahim malam. Baskoro terpaku mundur satu langkah. Mulutnya sedikit terbuka, kehilangan kemampuan merangkai kata. Sesosok perempuan muda melangkah keluar melewati batas gerbang. Kecantikannya sungguh tidak masuk akal, melampaui batas kewajaran paras manusia fana. Kulit perempuan tersebut kuning langsat sempurna, memancarkan kemilau halus bagaikan pualam yang tersorot cahaya rembulan. Rambut hitam legamnya tergelung rapi dalam sanggul tradisional, dihiasi untaian bunga melati segar yang menjuntai menyentuh bahu. Pakaian yang membalut tubuh ramping sang gadis membuat mata Baskoro tak berkedip. Balutan kebaya beludru berwarna hijau zamrud berhias sulaman benang emas bermotif burung merak, dipadukan kain jarik Prada mengkilap yang menyapu tanah. Di leher jenjangnya, melingkar kalung susun 3 dari kepingan logam mulia. Penampilan paripurna layaknya seorang putri keraton yang bersiap menyambut hari paling bersejarah dalam hidupnya. Hasil kerjamu sungguh halus dan luar biasa, Kang Mas, sapa perempuan misterius tersebut. Suaranya merdu mengalun, bagaikan denting dawai kecapi yang dipetik di tengah heningnya telaga. Nada bicaranya begitu lembut, menggetarkan gendang telinga, sekaligus menghipnotis alam bawah sadar siapa saja yang mendengar. Baskoro merasa segenap otot tubuhnya mendadak lemas. Rasa takut, kepanikan, serta insting bertahan hidup yang sedari tadi menjerit-jerit, seakan luntur tak bersisa, tersapu oleh pesona mistis sang gadis. Sang putri mengukir senyum manis, menampilkan deretan gigi putih rata. Tangan lentiknya yang berhias cincin-cincin bertahtakan batu permata perlahan terangkat, membawa sebuah nampan kuningan berukir. Di atas nampan tersebut, terletak secangkir tanah liat mengepulkan uap hangat, dan sebuah piring kecil berisi potongan kue basah berwarna hijau cerah bertabur kelapa parut. Malam semakin larut, hawa dingin pasti menusuk tulang. Silakan dinikmati sekadar pelepas dahaga dan pengganjal perut, Kang Mas, tawar sang gadis, memajukan nampan tersebut tepat ke depan dada Baskoro. Akal sehat Baskoro berusaha memberontak, mengirimkan sinyal bahaya ke seluruh jaringan saraf otak.
Pantangan terbesar saat tersesat di alam antah berantah adalah memakan hidangan apapun yang disodorkan penghuninya. Namun, kondisi fisik sang tukang las berkata lain. Tenggorokannya mendadak terasa sekering kerikil gurun pasir. Dahaga luar biasa menyerang tanpa ampun, membakar kerongkongannya hingga perih. Perutnya pun tiba-tiba bergemuruh perih, menuntut asupan energi setelah terkuras habis mengangkat beban berat dan menahan ketegangan psikologis. Tatapan mata gadis itu bagaikan jurang tanpa dasar yang menyedot seluruh sisa kehendak Baskoro. Tangan kanan pemuda berjaket flanel tersebut terangkat gemetar, di luar kendali akal rasionalnya sendiri. Jari-jarinya meraih cangkir tanah liat panas tersebut. Tanpa ragu sedetik pun, Baskoro menempelkan bibir cangkir ke mulutnya, menenggak habis cairan hangat beraroma pandan, dan melatih itu dalam 3 kali tegukan rakus. Rasanya manis pekat, menyegarkan sekaligus meninggalkan jejak rasa tanah basah di ujung lidah. Dahaganya tuntas seketika, namun kewarasannya resmi tergadaikan. Belum merasa puas, tangan kasar sang pemuda langsung memungut sepotong kue hijau dari atas nampan, memasukkannya utuh-utuh ke dalam mulut, lalu mengunyahnya cepat. Tekstur kue itu kenyal dan sangat manis, meledakkan sensasi rasa legit yang anehnya membuat pandangan mata Baskoro perlahan menjadi buram dan berkunang-kunang. Gadis anggun berkebaya zamrud itu melebarkan senyumannya. Kelopak matanya menyipit puas melihat hidangan tersebut tandas tanpa sisa. Sejumput kepuasan kelam terpancar jelas dari balik binar matanya yang memesona. Malam itu di bawah tatapan diam sang gerbang raksasa, sebuah perjanjian gaib tak tertulis baru saja dikunci rapat, menggunakan seteguk teh dan gigitan kue mistis. Baskoro baru saja menelan umpan mematikan sang penguasa bunian. Kepala Baskoro mendadak terasa berat bagaikan ditimpa balok timah. Pandangannya berayun lambat, menciptakan ilusi visual, seakan pepohonan beringin di sekelilingnya, meliuk-liuk menari mengikuti irama gamelan tak kasat mata. Efek dari minuman hangat dan kue manis tadi menjalar secepat kilat, melalui aliran darah, membius sebagian besar fungsi motorik tubuhnya. Di tengah kondisi setengah sadar tersebut, sosok pria paruh baya berwajah pucat pasi kembali muncul dari balik punggung sang gadis keraton. Utusan aneh berbeskap beludru gelap itu melangkah tanpa suara, mendekat ke arah sang tukang las yang masih terhuyung mempertahankan keseimbangan. Tangan seputih kapas milik si pria pucat terulur, menyodorkan kantong kain beludru merah marun yang sedari tadi dijanjikan sebagai upah pelunasan. Terimalah hak Anda Kisanak, ucap utusan itu dengan nada datar, dingin, nyaris robotik tanpa intonasi. Baskoro menerima kantong tebal tersebut menggunakan tangan yang masih gemetar hebat. Bobotnya mengejutkan, sangat berat menarik lengannya ke bawah. Bunyi gemerincing keras saling berbenturan terdengar jelas dari dalam bungkusan kain, menandakan isinya terbuat dari material logam padat dalam jumlah masif. Namun pikiran sang pemuda terlalu kacau untuk sekadar mengintip ke dalam. Otak sadarnya hanya mengirimkan satu perintah mutlak yang terus-menerus berteriak mengalahkan dengung di telinga. Lari. Pergi dari sini sekarang juga. Pemuda berantakan tersebut memundurkan kakinya terseret-seret. Matanya tak lepas dari sosok cantik di ambang gerbang. Gadis berkebaya hijau zamrud itu masih berdiri mematung memegang nampan kosong. Sinar keemasan yang mengelilingi tubuh cantiknya mulai berkedip-redup, perlahan tertelan oleh kembalinya pusaran kabut kelabu dari arah hutan. Tepat sebelum siluet anggun tersebut benar-benar tersapu oleh kegelapan, bibir merah delima sang gadis bergerak lambat. Suaranya tidak lagi terdengar merdu menenangkan, melainkan bergema berat memenuhi seisi rongga dada Baskoro, membawa hawa dingin yang meremangkan seluruh bulu roma. Sampai jumpa di hari perayaan nanti, Kang Mas. Kalimat perpisahan tersebut menyambar bagaikan cambuk petir, sukses merobek bius ilusi di kepala Baskoro. Kesadaran penuhnya kembali menghantam seketika. Kepanikan murni meledak tak terkendali. Tanpa peduli pada peralatan las bernilai jutaan rupiah yang masih tergeletak sembarangan di tanah, Baskoro membalikkan badan, berlari terbirit-birit menembus lumpur menuju pintu kemudi mobil pikapnya. Sang tukang las membanting pintu keras-keras, memutar kunci kontak dengan kasar hingga mesin Suzuki Carry itu menderu menjerit. Tuas persneling dihantam ke posisi mundur.
Kaki kanannya menginjak pedal gas dalam-dalam. Ban belakang mobil berputar liar, menyemburkan cipratan lumpur basah ke udara sebelum akhirnya ban mencengkeram pijakan keras dan melontarkan kendaraan butut tersebut mundur dengan kecepatan berbahaya. Napas Baskoro memburu cepat, tangannya memutar kemudi patah-patah memutar balik arah kendaraan. Lampu sorot depan menyapu deretan pohon karet yang tampak menyerupai raksasa-raksasa bergigi tajam siap menerkam. Pemuda panik tersebut melirik cepat ke arah kaca spion tengah. Pemandangan di belakang sana memastikan mimpi buruknya bukanlah ilusi semata. Gerbang raksasa berukir, teratai perlahan menutup rapat. Sosok sang gadis, pria pucat, dan monumen mistis tersebut secara ajaib melebur menjadi gumpalan kabut putih susu yang menggulung ganas, lalu lenyap tanpa bekas dalam kedipan mata. Hanya tersisa ruang hampa gelap gulita di ujung jalan setapak berbalut teror. Mobil pikap melaju ugal-ugalan menabrak semak berduri, meloncat di atas bebatuan tajam, dan menerjang genangan air rawa. Baskoro merapal segala doa yang pernah dihafal sepanjang hidupnya, berteriak frustrasi membelah kesunyian malam. Ajaibnya, jalan makadam berlumpur yang sebelumnya terasa sangat panjang dan menyiksa, kini berlalu begitu cepat. Hanya butuh waktu belasan menit hingga guncangan brutal di dalam kabin berhenti mendadak. Roda ban berubah haluan menyentuh permukaan aspal mulus. Garis putih pembatas jalan raya kembali terlihat memantulkan cahaya lampu depan. Sinyal radio mobil tiba-tiba menyala sendiri, memutar keras alunan musik dangdut koplo khas stasiun lokal. Layar ponsel di atas dashboard ikut menyala terang benderang, memunculkan notifikasi peta digital yang kembali berfungsi normal. Baskoro berada di dunia manusia kembali. Peradaban menyambutnya pulang. Tepat saat adrenalin ketakutan di dalam nadinya mulai surut, sebuah gelombang kelelahan yang tidak wajar menghantam fisik sang pemuda dengan telak. Kelopak matanya mendadak terasa seberat jangkar kapal. Otot-otot punggungnya mengendur lemas kehilangan tenaga. Rasa kantuk maha dahsyat, ribuan kali lipat lebih kuat dari sekadar obat tidur dosis tinggi, memaksa sistem sarafnya untuk menyerah kalah. Baskoro menyadari bahaya fatal mengemudi dalam kondisi nyaris pingsan. Dengan sisa kesadaran yang menipis tergerus detik, kemudi dibanting perlahan menepi ke bahu jalan raya. Rem tangan ditarik paksa. Kepala pemuda bernasib malang tersebut langsung terjerembab jatuh menghantam setir kemudi mobil. Detik itu juga, kegelapan pekat tanpa mimpi langsung menelannya bulat-bulat, membawa sang tukang las menyelami lautan tidur panjang yang menyimpan segudang petaka baru untuk esok hari. Gedoran kasar membentur kaca jendela kanan, menciptakan gaung memekakan telinga di dalam sempitnya kabin mobil. Sinar mentari siang menyengat tanpa ampun, memanggang bodi Suzuki Carry pickup yang mesinnya telah mati entah sejak kapan. Baskoro tersentak bangun, terkesiap menghirup udara bagaikan orang tenggelam yang ditarik paksa ke permukaan air. Dadanya bergemuruh liar, keringat lengket membasahi sekujur tubuh pemuda malang tersebut. Matanya mengerjap cepat, berusaha menyesuaikan diri dengan cahaya terang benderang yang mendadak menusuk retina. Di luar jendela, seorang pria parubaya berseragam hansip hijau pudar menempelkan wajahnya ke kaca, raut mukanya memancarkan kepanikan bercampur kelegaan. Tangan bapak tua tersebut terus mengetuk menggunakan gagang senter hitam. Dengan tangan bergetar, Baskoro memutar tuas penurun kaca. Hawa panas dari aspal jalan raya langsung menampar wajahnya, membawa debu kering kendaraan yang lalu lalang. "Alhamdulillah mas, sampean masih bernapas rupanya." Seru bapak hansip itu kencang, logat Jawanya terdengar sangat kental. Orang sekampung sudah heboh mau panggil polisi. Sudah 3 hari 3 malam mobil ini terparkir mati di pinggir jalan raya tanpa bergerak sedikit pun. Warga kira mas sudah jadi mayat di dalam sana. Kalimat teguran tersebut menghantam kepala Baskoro bagai godam besi. 3 hari 3 malam, napas sang tukang las tertahan di kerongkongan. Nalar logisnya memberontak keras menolak pernyataan mustahil barusan. Perasaan pemuda ini menyatakan bahwa dirinya baru saja memejamkan mata selama beberapa jam usai melarikan diri dari hutan berkabut semalam. Bagaimana mungkin putaran jarum jam melompat sedemikian jauh membelah batas realita? Jari-jari kasar Baskoro buru-buru merogoh saku celana jeans usangnya, menarik paksa ponsel pintar berlayar retak. Indikator baterai berkedip merah pada angka 2%. Begitu layar terbuka, rentetan ratusan notifikasi langsung menyerbu masuk.
Panggilan tak terjawab dari ibunda tercinta, pesan suara penuh isak tangis sang adik perempuan, hingga ancaman kemarahan pemborong bengkel memenuhi panel notifikasi. Angka penunjuk tanggal di pojok kanan atas layar mengonfirmasi ucapan si Bapak Hansip 100% akurat. Waktu benar-benar telah merampok hari-harinya. Saya ketiduran, Pak. Dusta Baskoro terbata-bata, suaranya parau karena tenggorokan terasa sekering gurun pasir. Pemuda tersebut segera mengucapkan terima kasih singkat, menyalakan mesin mobil yang berderit protes, lalu menginjak pedal gas untuk segera menjauh dari tatapan curiga warga yang mulai berkerumun. Di tengah perjalanan pulang yang diselimuti kabut kebingungan, sekelebat ingatan tentang janji pelunasan utang bank mendadak muncul. Pandangan mata sang pengemudi langsung terkunci pada laci dashboard di depannya. Tangan kirinya bergerak cepat membuka kompartemen tersebut, menarik keluar kantong beludru merah marun pemberian utusan berwajah pucat. Bobot bungkusan kain ini terasa sangat berat, sama sekali tidak menyerupai tumpukan uang kertas pecahan 100 ribuan. Jemari Baskoro menarik simpul tali pengikat kantong. Sambil tetap mengawasi jalan lurus di depan, pemuda ini menuangkan sebagian isi bungkusan tersebut ke atas kursi penumpang kosong di sebelahnya. Denting logam berat saling beradu membahana memecah senyapnya kabin. Mata sang tukang las seketika terbelalak lebar menatap tumpahan benda-benda dari dalam kantong merah tadi. Bukan tumpukan lembaran rupiah yang jatuh berguguran, melainkan puluhan keping koin emas tebal berukuran besar. Permukaan logam mulia tersebut terlihat kuno, sedikit kusam termakan usia, namun memancarkan kilau kuning murni yang menyilaukan mata. Setiap kepingannya dipenuhi ukiran kaligrafi Arab gundul tak terbaca, persis seperti dirham peninggalan kerajaan Islam, abad pertengahan yang biasa dipajang di etalase museum benda bersejarah. Baskoro mengerem mendadak, menepikan kendaraannya ke bahu jalan sepi. Tubuhnya membeku menatap harta karun mistis di sebelahnya. Ini bukan sekadar ilusi atau halusinasi akibat kelelahan bekerja. Benda padat bernilai ratusan juta rupiah ini tergeletak nyata menantang nalar manusiawinya. Pemuda ini mengusap wajahnya kasar, mencoba mencerna fakta bahwa upah hasil mengelas gerbang alam gaib benar-benar dibayarkan menggunakan mata uang lintas zaman. Setibanya di pelataran rumah warisan orang tua, pelukan tangis histeris sang ibu langsung menyambut kedatangannya. Pertanyaan bertubi-tubi mengenai keberadaannya selama 3 hari terakhir hanya dijawab dengan gumaman tidak jelas. Pikiran Baskoro terlalu kalut untuk merangkai kebohongan logis. Beralasan butuh waktu membersihkan diri, laki-laki berwajah kuyu itu bergegas mengunci diri di dalam kamar mandi. Saat melepaskan kemeja flanel yang lengket oleh peluh, sebuah anomali mengerikan kembali mengusik penciumannya. Aroma khas sabun mandi batangan sama sekali tidak mempan mengusir semerbak wangi bunga melati yang menempel lekat menembus pori-pori kulitnya. Bau harum mistis tersebut terus menguar dari balik dadanya, seolah-olah darah yang mengalir di dalam nadinya telah digantikan oleh ekstrak bunga sesajen keramat. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Baskoro berlari menuju bak pikapnya yang terparkir di halaman belakang, membongkar tumpukan alat kerja demi mencari cangkir keramik khusus tempat menyeduh kopi yang tak sengaja terbawa semalam. Di dasar tumpukan kabel las, cangkir tersebut tergeletak miring. Tangan sang pemuda mengangkat benda itu ke udara. Di bibir cangkir berwarna putih pudar tersebut, tercetak sangat jelas sebuah noda cap bibir berwarna kehitaman. Pola lipstik ganjil tersebut persis menempati titik di mana bibir Baskoro menyesap minuman hangat suguhan sang gadis bunian. Jejak hitam itu merupakan stempel permanen, sebuah segel tak kasat mata yang memastikan bahwa dunia gaib telah mengklaim hak atas nyawa sang tukang las. Malam beranjak kelam menyelimuti desa dengan keheningan mencekam. Teror tidak sudi berhenti hanya pada temuan kepingan koin kuno maupun noda bibir hitam berbau kematian. Pelukan hangat keluarga sama sekali tidak mampu menetralisir hawa dingin luar biasa yang kini bersarang permanen di dalam sumsum tulang Baskoro. Rumah sederhana peninggalan orang tuanya, yang biasanya memancarkan aura nyaman penuh kedamaian, mendadak berubah fungsi menjadi penjara kasat mata bersuhu beku. Jarum jam dinding ruang tengah menunjuk tepat angka 2 dini hari. Pemuda berantakan tersebut duduk meringkuk di sudut ranjang kamarnya,
memeluk kedua lutut erat-erat. Lampu neon berkekuatan 20 watt sengaja dibiarkan menyala terang benderang guna mengusir bayang-bayang gelap. Namun cahaya benderang buatan manusia itu terbukti tidak berdaya menangkal invasi entitas dari dimensi berseberangan. Sayup-sayup dari arah kamar mandi yang berjarak hanya sepelemparan batu. Terdengar alunan nada ritmis mendayu-dayu. Bunyi pukulan pelan logam perunggu yang sangat presisi. Laras slendro gamelan Jawa kuno mengalun lamat-lamat, membawakan gending mistis berirama lambat yang sanggup meruntuhkan bulu roma pendengarnya. Suara instrumen tradisional tersebut tidak statis, melainkan bergerak mengelilingi dinding rumah, seolah-olah sekelompok penabuh gamelan tak kasat mata sedang menggelar pertunjukan tunggal tepat di luar jendela kamar tidur Baskoro. Tangan sang pemuda refleks menutupi kedua telinga, menekan kuat-kuat hingga timbul rasa sakit. Namun gema gending tersebut justru semakin nyaring bersarang langsung di dalam tempurung kepalanya. Puncak gangguan malam itu terjadi ketika suara putaran dinamo listrik meledak dari arah garasi, samping tempat bengkel berada. Mesin pemotong besi, gerinda tangan, dan mesin bor yang kabelnya sudah dicabut dari saklar utama, tiba-tiba menyala bersamaan. Bunyi putaran pisau baja menggesek udara kosong, menciptakan harmoni suara bising, memekakkan telinga. Alat-alat kerja kasar andalan sang tukang las kini dikendalikan oleh kekuatan gaib, menari liar merayakan pesta teror yang dikhususkan bagi sang pemilik rumah. Baskoro mengatupkan rahang rapat-rapat, menahan jeritan frustrasi yang memberontak minta dilepaskan. Kelelahan fisik kronis akibat terjaga berhari-hari akhirnya mengalahkan rasa takut. Pertahanan sistem saraf pemuda ini rubuh total. Mata yang sembab oleh lingkar hitam itu perlahan terpejam, menyeret kesadarannya jatuh ke dalam lubang hitam, dimensi mimpi tanpa dasar. Akan tetapi, tidur pulas justru menjadi jebakan paling mematikan. Alam bawah sadar Baskoro langsung dilempar ke sebuah pelataran luas berlapiskan emas murni. Bau asap kemenyan pekat menusuk hidung. Di tengah pelataran tersebut, berdiri sosok anggun berkebaya hijau zamrud. Putri Mayang Sari menanti kehadiran tamu istimewanya dengan senyum tersungging di bibir merah darahnya. Paras rupawan sang gadis bunian terlihat semakin membius, memancarkan pesona magis tingkat tinggi yang mustahil ditolak oleh laki-laki manapun di muka bumi. Sang putri melangkah gontai tanpa menyentuh lantai emas, mendekati tubuh kaku Baskoro yang mendadak lumpuh tak mampu menggerakkan satu jari pun. Kedua lengan berbalut beludru mulus milik perempuan misterius itu perlahan merangkul pundak sang pemuda dari arah depan. Hawa sedingin balok es langsung menyengat menembus pori-pori. Wajah jelita bercahaya rembulan tersebut mendekat ke telinga Baskoro, membisikkan kalimat vonis hukuman yang merobek seluruh harapan. "Kang Mas tidak perlu takut," bisik sang gadis merdu. Suaranya menggema bagai denting dawai harpa. Gerbang besi yang Kang Mas perbaiki kemarin malam bukanlah pagar rumah biasa. Benda mati sakral tersebut merupakan gerbang pernikahan abadi kerajaan kami. Keputusan Kang Mas menelan habis kue manis suguhanku merupakan simbol penerimaan pinangan secara resmi. Darahku dan darahmu kini telah terikat sumpah janji alam gaib. Baskoro ingin berteriak menolak, memaki, mengutuk perjanjian sepihak tersebut. Tetapi pita suaranya seolah dipotong paksa. Tubuhnya meronta hebat di dalam ikatan gaib sang penguasa dimensi sebelah. Putri Mayang Sari mempererat dekapannya, menancapkan kuku-kuku panjang berwarna hitam legam ke punggung sang pemuda. Memaksakan fusi energi kehidupan antara dua alam berbeda. Sentakan keras membangunkan tubuh kurus tersebut dari mimpi terkutuknya. Napas Baskoro tersengal parah, memburu oksigen dengan rakus bagaikan pelari maraton kehabisan tenaga. Matahari pagi telah menyingsing malu-malu menembus celah ventilasi udara. Pemuda malang ini menyeret langkah gontainya menuju cermin lemari pakaian. Pantulan cermin menampilkan sesosok raga hancur lebur. Kulitnya sepucat mayat kehilangan darah, pipinya cekung menonjolkan tulang tengkorak, dan lingkar mata menghitam bagai mayat hidup. Kerusakan tidak hanya merusak fisik luarnya semata. Saat pandangan kosongnya menatap keluar jendela menuju jalanan gang desa yang biasanya ramai oleh tetangga menyapu halaman, pemandangan ganjil lain justru tersaji. Mata Baskoro tidak lagi mampu menangkap wujud fisik manusia normal. Setiap orang yang melintas di depan rumahnya kini
terlihat bermanifestasi wujud aslinya. Sebagian berwujud siluman separuh binatang, roh-roh melayang tanpa kaki, hingga sosok tinggi besar berbulu lebat pembawa aura kematian pekat. Tirai pembatas alam fana dan alam arwah telah terkoyak sepenuhnya dari sepasang bola mata sang tukang las, menandakan tenggat waktu hidupnya di dunia manusia sudah menghitung mundur detik-detik terakhir. Jeritan histeris sang ibu memecah keheningan pagi, menggetarkan dinding-dinding kusam rumah sederhana tersebut. Perempuan paruh baya itu jatuh terduduk di ambang pintu kamar tidur anak sulungnya, menutupi mulut menggunakan kedua telapak tangan. Air mata mengalir deras membasahi keriput di pipinya. Di atas ranjang kapuk beralas spray pudar, terbaring sesosok tubuh kurus kering yang nyaris tidak bisa dikenali sebagai manusia hidup. Baskoro menatap kosong ke arah langit-langit, napasnya berembus sangat pelan, sementara bibirnya bergetar membisikkan kata-kata tanpa makna. Kepanikan langsung melanda seluruh anggota keluarga. Sang ayah segera berlari keluar rumah, memacu sepeda motor tuanya membelah jalanan desa demi menjemput Kiai Usman, seorang pemuka agama karismatik yang tersohor akan kemampuannya menangani urusan tak kasat mata. Tidak butuh waktu lama hingga sosok sepuh berjubah putih panjang tersebut melangkah masuk melewati pintu depan, membawa seuntai tasbih kayu gaharu di genggaman tangan kanannya. Begitu ujung kaki Kiai Usman menginjak lantai ruang tengah, langkah ulama tua tersebut mendadak terhenti. Alis putih tebalnya bertaut tajam. Hidungnya mengendus udara sekitar dengan ekspresi penuh kewaspadaan. Astaghfirullahalazim, desis sang ulama. Suaranya berat menahan keterkejutan. Aroma mistis ini bukan gangguan jin biasa. Ada entitas dari dimensi seberang yang membawa seserahan kemari. Tanpa membuang waktu, pemuka agama tersebut bergegas menuju kamar Baskoro. Matanya langsung tertuju pada kantong bludru merah yang isinya tumpah berserakan di atas meja rias. Kepingan koin emas berukir kaligrafi kuno itu memancarkan kilau mematikan. Kiai Usman mendekati ranjang, lalu menyentuhkan ujung jari telunjuknya ke dahi sang tukang las yang sedang terbaring lemah. Baru sedetik bersentuhan, orang tua itu menarik tangannya secepat kilat, seolah baru saja menyentuh bara api. Padahal, kulit Baskoro sedingin bongkahan es. Ulama sepuh tersebut menatap tajam ke arah kedua orang tua pasiennya. Apa yang sebenarnya dilakukan anak kalian 3 hari lalu? Kemana raga pemuda malang ini pergi? Tuntut sang kiai dengan nada tinggi, menahan amarah yang mulai memuncak. Baskoro, dengan sisa-sisa tenaga yang masih bersemayam di dalam otot-otot layunya, menceritakan seluruh kronologi kejadian malam nahas tersebut. Suara seraknya memaparkan tentang pria berwajah pucat, perjalanan menembus hutan berkabut, ukiran bunga teratai raksasa, kilatan busur las biru safir, hingga sosok jelita Putri Mayangsari dan hidangan manis penutup kesepakatan. Mendengar pengakuan tersebut, wajah Kiai Usman berubah seputih kapas. Tasbih gaharu di tangannya bergetar hebat. Ulama ini memejamkan mata rapat-rapat, merapal istighfar berkali-kali sebelum membuang napas panjang yang syarat akan keputusasaan. Kesalahan fatal. Sungguh sebuah kebodohan yang teramat fatal. Seru orang tua itu, memukulkan tongkat kayunya ke lantai kamper. Gerbang besi karatan yang dilas oleh anakmu bukanlah pagar pembatas biasa. Benda itu adalah segel kuno pemisah dua dunia. Selama berabad-abad engselnya dibiarkan patah, agar penghuni kerajaan Bunian tidak bisa menyeberang masuk ke alam manusia. Ruangan tersebut seketika sunyi senyap, udara terasa semakin mencekik leher. Dengan menyambung kembali engsel baja tersebut dari sisi fana, anakmu justru membukakan jalan tol bagi mereka. Jembatan antar dimensi telah tersambung sempurna berkat keterampilan tangan seorang manusia. Lanjut Kiai Usman, nada suaranya bergetar menahan kengerian. Ditambah lagi secangkir teh dan gigitan kue manis tadi. Itu adalah ritual panggih alam gaib. Pemuda ini telah menelan sumpah janji suci. Kerajaan sana menganggap anakmu sebagai calon pengantin pria yang sah. Ibu Baskoro kembali menjerit, pingsan seketika di pelukan suaminya. Sang ayah menangis tersedu-sedu, memohon pertolongan kepada sang ulama untuk menyelamatkan nyawa putra semata wayang mereka.
Kiai Usman memijat pelipisnya yang berdenyut nyeri. Ini bukan perkara mudah. Menghadapi jin pengganggu masih bisa diusir menggunakan doa. Namun, mencabut sumpah pernikahan dimensi bunian, ibarat menantang seluruh bala tentara keraton gaib. Mereka punya ikatan hukum magis. Sang kiai kemudian memerintahkan penutupan seluruh ventilasi rumah menggunakan kain hitam. Garam kasar bercampur daun kelor ditaburkan melingkar mengelilingi fondasi bangunan. Ayat-ayat suci dilantunkan tanpa henti siang dan malam. Dengarkan aku baik-baik. Perintah Kiai Usman menatap lurus tepat di depan wajah sang tukang las. Malam Jumat Kliwon akan tiba esok hari. Itu adalah malam puncak perayaan. Rombongan penjemput pasti datang kemari membawa kereta kencana. Apapun yang terjadi, betapapun takutnya dirimu jangan pernah melangkah keluar dari kamar ini. Tutup rapat kedua telingamu, jangan menjawab panggilan siapapun, bahkan jika suara itu terdengar menyerupai suara ibumu sendiri. Sekali mulutmu menjawab, atau kakimu melewati ambang pintu ini, ragamu akan hilang selamanya ditelan kabut. Matahari terbenam lebih cepat dari biasanya. Langit sore yang semula berwarna jingga keemasan mendadak bersalin rupa menjadi hamparan kelabu pekat, tanpa satupun bintang sudi menampakkan diri. Udara malam Jumat Kliwon turun membawa hawa dingin yang menusuk langsung menembus pori-pori, membekukan aliran darah setiap makhluk bernapas di desa tersebut. Anjing-anjing liar melolong panjang bersahutan, menyuarakan lolongan kematian yang menyayat hati, sebelum akhirnya terdiam serempak, seolah leher mereka dicekik oleh tangan-tangan tak kasat mata. Kabut putih susu beraura anyir mulai merayap naik dari arah jalan raya, bergulung-gulung tebal menyelimuti rumah keluarga Baskoro. Pagar gaib berupa taburan garam dan daun kelor buatan Kiai Usman mendadak mengeluarkan bunyi letupan kecil berdesis panas, layaknya daging mentah bersentuhan langsung dengan wajan membara. Di ruang tengah, sang ulama sepuh duduk bersila memejamkan mata. Bibirnya bergerak cepat tanpa henti merapalkan untayan ayat suci, tangannya memutar biji tasbih dengan ritme konstan. Keringat sebesar biji jagung membasahi dahi keriputnya. Pertempuran energi tak kasat mata sedang berkecamuk hebat menghantam pertahanan spiritual bangunan tersebut. Baskoro meringkuk di sudut kamarnya yang gelap gulita. Hanya sebuah lilin kecil menyala di atas nakas, memberikan sedikit pencahayaan remang. Laki-laki kurus itu memeluk kedua lutut, menenggelamkan wajah ke dada, sementara kedua telapak tangan menekan kuat sepasang telinga. Tubuhnya bergetar tak terkendali. Tepat pukul 12 malam dentang jam dinding berbunyi parau sebanyak 12 kali. Bersamaan dengan dentangan terakhir, alunan suara laras gamelan slendro meledak membahana di halaman depan. Gending keagungan mengalun lambat, dipadukan bunyi derap ratusan langkah kaki tanpa wujud, serta ringkikan nyaring kuda-kuda pembawa kereta kencana. Rombongan pengantin keraton bunian telah tiba menuntut hak mereka. Angin topan mendadak mengamuk liar di luar sana. Daun-daun jendela bergetar hebat seakan hendak dicabut paksa dari engsel kayunya. Suara tawa riang puluhan perempuan menyelinap masuk melalui celah pintu, berbisik membujuk sang pemuda untuk segera merapikan pakaian. Serangan psikologis pun dimulai. Baskoro, tolong ibu nak, buka pintunya. Mereka mencekik leher ibu. Jeritan histeris sang ibu terdengar begitu nyata menyayat kalbu. Suara perempuan yang melahirkannya itu menggedor-gedor daun pintu kamar dari luar. Baskoro tersentak, insting anak laki-lakinya memberontak ingin berlari memutar gagang pintu dan menyelamatkan malaikat pelindungnya. Namun peringatan Kiai Usman kembali terngiang mengikat erat kedua kakinya. Sang pemuda menggigit bibir bawahnya sendiri, hingga meneteskan darah segar, demi menahan diri, agar tidak bersuara sama sekali. Gedoran berhenti, berganti lengkingan tawa teman-teman sesama mekanik bengkel yang mengejek kepengecutannya. Segala kelemahan, ketakutan, dan rasa bersalah atas hutang-hutang bank masa lalu, diungkit kembali lewat bisikan-bisikan jahat yang berputar-putar di dalam ruang sempit tersebut. Hingga akhirnya, seluruh kegaduhan mistis itu mendadak henti total. Keheningan absolut yang mematikan kembali mengambil alih. Lilin di atas nakas padam tertiup embusan napas beku. Dari balik celah bawah pintu kamar, merambat aroma bunga melati segar bercampur kemenyan pekat. Wangi yang sangat dikenalnya.
Wangi maut. Kang Mas, kereta kencana kita sudah menunggu di luar. Mengapa Kang Mas membiarkan Dinda kedinginan di sini? Suara merdu Putri Mayang Sari mengalun lembut, membelai gendang telinga Baskoro langsung ke pusat kesadaran. Nada manjanya membius sisa-sisa kewarasan yang masih bertahan. Laki-laki malang itu menangis dalam diam. Air matanya menganak sungai meratapi nasib buruk yang menjerat nyawanya. Doa-doa suci Kiai Usman dari ruang tengah perlahan memudar, tenggelam oleh pesona magis suara sang pengantin gaib. Krik, suara engsel logam bergesekan memecah sunyi. Pintu kamar tidur yang sebelumnya terkunci rapat dari dalam, kini perlahan terbuka menganga dengan sendirinya. Kabut tebal seketika tumpah ruah memasuki ruangan, membawa hawa sedingin bongkahan es abadi. Baskoro perlahan mengangkat wajahnya yang berurai air mata. Di ambang pintu yang terbuka, di tengah pekatnya gulita malam, sekumpulan bunga api memercik liar. Namun, bukan pijar kuning kemerahan khas api normal. Percikan las itu berwarna biru safir bercampur ungu terang, mendesis nyaring menerangi sosok anggun yang berdiri menatapnya. Siluet perempuan berkebaya hijau zamrud tersenyum manis, mengulurkan sebelah tangan lentiknya yang berhias cincin emas berkilau, menunggu sang tukang las menyambut pelukan abadi dari dimensi kegelapan.